Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sini saya akan menjelaskan tentang information science ontologi. Sebelumnya ada yang tahu nggak ontologi itu apa? Jadi ontologi itu dia bahasa filsafat gitu. Dia kebagi dua, onto ada, logia ada. Ilmu, logia ilmu. Jadi ontologi itu dia ilmu yang ada. Jadi kayak misalnya baju, sepatu, terus manusia itu kan termasuk yang ada. Itu ada ilmunya. Jadi ontologi itu kalau di apa ya namanya? Kenapa dibutuhin? Dia tuh untuk mencari tahu apalagi yang bakal ditemuin oleh kayak profesor-profesor atau peneliti-peneliti. Jadi misalnya contohnya ontologi itu kan dia ilmu yang ada. Dari ilmu yang ada itu dia bakal nemuin apa lagi sih selain itu di bawahnya. Kayak gitu. Itu ontologi. Fungsinya yang di bawah kayak gitu. Pertama jelasin ontologi dulu, yang kedua. Nah, ontologi itu kebagi dua. Dia ada yang filosofi sama non-filosofi. Yang filosofi sama yang kayak yang tadi yang ada, dia mengenai ilmu mengenai hal yang ada. Matematika termasuk, itu kan yang ada. Bahasa Indonesia. Nah, kalau yang non-filosofi ini lebih sempit. Dia contohnya kayak sistem informasi. Di dalamnya kan ada elemen-elemen apanya. Itu lebih sempit lagi. Ontologi itu lebih sempit lagi kalau yang non-filosofi. Jadi ada bagi dua. Yang satu berdasarkan ilmu mengenai hal yang ada. Yang kedua yang lebih sempit lagi kayak sistem. Kayak gitu. Nah ini contohnya. Filosofi yang berdasarkan dunia yang ada hierarkinya. Seperti makhluk hidup ada. Nah, awalnya makhluk hidup tuh kayak ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Hewan juga terbagi nanti ada lagi spesiesnya apa, mamalia dan lain sebagainya. Non filosofi ini kayak ini tadi saya bilang sistem informasi, sistem daya manusia, sistem informasi apa yang lain sebagainya. Itu lebih sempit lagi untuk logi ontologi di non filosofi kayak gitu. Nah, filosofi ada dua cabangnya. Ada yang materialism, ada yang idealism. Kalau yang materialism ini dia benar-benar melihat ontologi itu dari hal-hal yang sifatnya materi, yang terlihat. Kalau yang idealism itu kayak ini abstrak. Contohnya kayak ini. Nah ini hal yang nyata, kayak proses kimia, ya, kepencet. Hal-hal yang nyata, proses kimia itu termasuk di dalamnya. Jadi kalau yang idealisme kayak jiwa manusia, kesadaran, itu kan abstrak, itu nggak bisa dilihat sama ini, nggak berbentuk. Kalau yang hal yang nyata ini kalau proses kimia. Jadi gimana terjadinya kayak NaCl, O2, sebagainya kan bisa dijelaskan secara ilmiah kan ya. Nah kayak gitu itu materialism. Idealism abstrak, dia nggak kurang jelas. Ini seputar tentang ontologinya aja. Nah, epistemologi ini gimana cara kita menggambarkan, membuat ontologi. Kayak ini usaha upaya untuk mencari tahu suatu kebenaran. Kayak misalnya ontologi itu pernah gini. Kita ingin mencari tahu tentang sepatu. Apa sih itu sepatu? Kedua, epistemologi itu bagaimana kita mencari tahu tentang sepatu itu. Itu epistemologinya. Jadi yang kalau ontologi itu apa yang akan kita cari tahu ilmunya. Epistemologi itu caranya gimana. Sebenarnya caranya itu ada yang ilmiah, ada yang non ilmiah, ada yang otodidak, tahu-tahu terinspirasi kayak gitu. Itu epistemologi. Kalau misalnya sudut pandang itu ada yang realism, ada yang relativisme. Nah kalau realism dia berdasarkan yang udah ada. Jadi pisang goreng itu ya pisang, kasih tepung, digoreng. Itu kan. Kalau yang relativisme itu pisang sama, cuman bedanya walaupun ini tepung terus ada pisang yang serpih-serpihan itu bisa aja itu pisang goreng. Terus pisang yang digeprek-geprek gitu itu bisa aja pisang goreng. Kalau realism tuh cuman pisang digoreng, ya itu udah pisang goreng kayak gitu. Jadi kalau relativisme itu dia luas. Jadi nggak tergantung dari ilmiah yang ada, dia ngambil dari berbagai
sudut pandang juga ke gantung yang tadi bendanya. Bisa aja kalau ada pisangnya juga masuk pisang goreng juga, dan hal lainnya sama aja. Relatif lah dia, relativisme. Nah, ini contohnya ontologi. Sebenarnya masih ada lagi. Kalau misalnya diperjelas mungkin bakal banyak lagi sih sebenarnya dia. Kayak misalnya es stick ini ada yang kayak gini warnanya. Contohnya kayak gini, ini yang es. Nah, ada lagi selain es, contohnya film. Nah, ini movie. Movie dia ada direkturnya siapa, terus aktornya siapa. Jadi ini ontologi tentang movie. Dia ada titelnya apa, showing debutnya aja kapan, performance-nya, dan sebagainya. Intinya tentang movie itu digambarin, dipetain semuanya ke kayak gini ontologi. Dia struktur hierarki gitu. Dia dipetain kayak gini. Jadi misalnya kalau misalnya ini direktur ini kan dia jabatan kayak pekerjaan lah ya. Ini bisa aja dipanjangin lagi jadi nama pekerjaan. Kayak ada direktur lagi, ini ada direktur, ada developer, ada aktor. Ini aktor juga masuknya ke nama pekerjaan juga nanti, kayak gitu. Itu kalau misalnya diperpanjang lagi. Ini contohnya yang film. Terus, nah ini penerapannya untuk ontologi pada ilmu komputer. Nah, jadi sebenarnya kan tadi kita udah tahu ontologi itu yang kayak gitu tadi, ada es krim, ada bawahnya ada kayak es krim apa di kon atau di gelas dan lain-lainnya. Nah, terus penerapannya itu di ilmu komputer itu gimana? Ini dipakai di semantic web. Semantic web ada yang pernah nyoba belum? Nah, belum. Semantic web itu persamaan makna. Jadi contohnya misalnya kalau kita di Google, kita apakah Indonesia atau apakah sepatu apa kayak gitu. Ketik apakah di belakangnya udah dikasih tahu kan sepatu atau yang lainnya. Itu bisa sebagai semantik. Jadi dia Google tuh udah tahu atau apa yang lainnya, pencarian apa, dia udah tahu apa yang diketik manusia itu sesuai sama yang tahu sama mesin, jadi sesuai. Jadi informasi yang ditampilin itu sesuai. Jadi kita nggak cuma nyari yang ontologi itu apa, misalnya kayak gitu, enggak. Jadi kayak misalnya kita nyari orang berkulit hitam, tinggi 180 cm, presiden US, terus sepatunya apa atau tingginya berapa, beratnya berapa, itu nanti hasil pencariannya langsung ngasih tahu orangnya ini loh, misalnya Barack Obama kayak gitu, orangnya ini loh kayak gitu. Jadi kita nggak perlu nyari tahu, kita cukup tahu ciri-cirinya aja, kita bisa tahu itu apa, pasti ngasih tahu itu apa. Itu semantik. Nah, ini apa sih? Ini saya udah lakuin sih kemarin. Desain ontologinya kita bisa pakai yang namanya Protege. Ini nggak tahu nih nama jemputnya gimana. Soalnya aslinya ini E-nya tuh ada kutipnya di atas. Protege lah. Crawling datanya kita bisa pakai Apache Nuts atau crawling pakai biasa. .js scraping kayak gitu. Nah, untuk ini nanti saya jelaskan untuk yang triple. Triple ini sebenarnya penyimpanan beda sama database relasional biasa. Kalau triple ini dia konsepnya subject, predikat, objek. Jadi apa yang kita simpan di file itu subject, predikat, objek. Kayak gitu. Itu triple. Itu pakai Apache Jena konversinya. Datanya dikonversi pakai Apache Jena. Triple store-nya kita ada, kalau yang saya pakai pernah Virtuoso, pernah juga MacLogic. Nah, visualisasinya pakai .js bisa dan lain-lainnya. Sebenarnya ini untuk dari yang triple store untuk visualisasi ini, kita kan butuh query. Query yang dipakai ini namanya SparkyL. Beda sama, hampir mirip sama SQL yang biasanya. Nah, ini RDF. Tadi kan di sini nyebut ada
ini triple. Dari sini ada RDF. Jadi triple store itu ada simpanan triple. Kan ada triple store itu ada berarti kumpulan triple, ya kan? Triple itu apa sih? Tadi yang saya bilang subjek yang ini, Joni, predikatnya ini punya laptop, misalnya SNSB 9910 itu objeknya. Itu contohnya. Jadi yang kesimpan di file kayak gini nih nanti. Nama individualnya kelihatan nggak? Nggak ya? Ya kayak gini nih. Sebenarnya nih. Nanti ada OWL, ada punya laptop, ya kayak gini lah. Isinya XML, isi filenya XML, ya formatnya. Nah ini kalau mau, ini saya kasih barcode sengaja kalau misalnya ini kan ada apa sih namanya? Nah di sini ada RDF. Ini udah ada dari W3 itu. RDF itu dasarnya semantik yang awalnya. Jadi semantik yang subjek predikat objek itu RDF. RDF itu kan di dalamnya ada apa aja, ada tipenya apa, RDF tipe, RDF apa. Nanti bisa dilihat di webnya ini atau di scan barcode ini kalau emang kelihatan sih dari situ. Kalau mau scan. Nah terus ya kalau misalnya RDF itu sih tentang SPO aja sebenarnya, tentang subjek predikat objeknya aja. Terus gimana kita mau kalau mencari tahu Joni itu apa, SNSV itu apa? Misalnya di sini cuma nggak ada punya laptop. SNSV itu apa, Joni itu apa? Kan kita nggak tahu. Itu bisa dijelasin di sini OWL. Sorry ini. OWL nanti ada. Bentar ke sini dulu. Jadi ada RDF skema ini. Nah, kan nanti ada penjelasan nih. Joni itu manusia berarti. Terus SNSV itu laptop. Dan laptop itu ternyata barang elektronik. Ya kan? Nah, kalau di sini penjelasannya RDFS itu dia, jadi kalau yang ini subclass dari ini. Nah, itu dijelasin di RDFS. Jadi ini terbagi nanti ada RDF, ada RDFS, sudah lagi nanti OWL. RDF itu yang triple store tadi yang subjek, predikat, objek. RDFS itu menjelaskan tentang si Joni juga dia apa. Terus bisa juga jelasin kelas ini subkelasnya dari mana. Itu RDFS. Ada lagi dia OWL. Ini bahasa semantik yang dirancang untuk mewakili pengetahuan. Dikumpulin berdasarkan kelompokan, kelas. Di sini di OWL. Di OWL itu dia kelas. Kita membuat kelas, itu masuknya OWL. Sebenarnya, jadi nanti contohnya misalnya tadi ada kelas makhluk hidup. Ini nanti di filenya tulisannya OWL.2 kelas. Kayak gitu. OWL.2 kelas. Terus ada lagi, kalau yang ini, tadi yang saya bilang relasi, itu kan RDFS. RDFS.2 subclass of kelasnya mana. Kayak gitu. Terus ini yang OWL yang tadi. Nah, ini yang tadi saya bilang SparkQL-nya. Sama kan ya kayak biasa. Cuman dia berdasarkan subjek predikat objeknya. Jadi dia bakal nampilin semua triple tuh yang tadi RDF, yang subjek predikat objek, triple yang ada di triple store. Dia tampilin semua di sini, subjek predikat objek. Dan tulisan untuk yang ini kan ada subjek, itu berdasarkan dari sini. Berdasarkan di sininya. Kayak gitu. Sebenarnya ada lagi cara query-nya. Kita contohnya mau cari tahu tadi Joni punya apa? Nggak mungkin kan kita tampilin pakai gini. Terus kita cari satu-satu di sini kan nggak mungkin. Itu bisa kayak gini. Di sini ada yang namanya namespace. IRI ya namespace. Itu di sini mana ya? Kelihatan nggak? Nah nanti ada kayak gini. Nih. Ini kita buat nanti irinya apa, kayak URL irinya, dia nanti URL-nya itu kalau di sini dia solusi 247
ontologi example manusia. Contohnya misalnya Joni, berarti solusi 27/ontologi/Joni. Jadi yang ini, misalnya yang ini tadi bisa digantiin sama OWL aja atau resource atau dan lainnya. Di sini jadi kayak prefixnya tuh nama variabel. Ya, nama variabel. Jadi kalau kita mau nyari tentang yang tadi Joni punya apa? Berarti yang tadi apa misalnya resource, kita ganti variabelnya resource. Namanya variabelnya resource. Resource (2) Joni (2) springnya laptop. Terus objek, udah tanda tanya objek aja. Nanti dia langsung nampilin punya apa. Itu kalau di SQL kan kita harus join gitu ya. Kalau misalnya dia beda table. Nah kalau di sini enggak, enaknya gitu. Cuman enaknya lagi kalau misalnya ontologi kan tadi penjabaran ilmu. Contoh misalnya kita udah definisiin ilmu tentang radar. Terus ada satu komponen misalnya apa kayak gitu. Atau saya komponen A. Komponen A ini bisa ditarik lagi, kita ambil ontologi dari luar lagi. Contohnya misalnya ontologi apa ya namanya? Ontologi company. Company ini produksi komponen A. Jadi kita bisa tahu nih company ini siapa presidennya, terus presiden direkturnya siapa, terus dia di mana. Jadi lengkap. Jadi informasi yang didapat dari ontologi itu bisa memenuhi. Jadi komponen A, komponen itu punya siapa, produksi di mana, lengkap. Terus misalnya contoh presiden direkturnya siapa, nanti ya ada lagi informasinya kemana lagi. Jadi open link dia kemana aja. Itu untuk yang ontologi ininya sih, pemakaian di ontologinya. Jadi ontologi penerapan di ilmu komputernya kayak gitu. Jadi berdasarkan semantik. Ini RDF, OWL sama RDFS itu teknologi semantik semua. Jadi ya kalau semantik itu kan persamaan makna. Kan enak tuh kalau misalnya kita mencari tahu kayak gak usah yang ibaratnya spesifik banget. Cuma nanya apakah ini. Apakah berapa tanggal lahir Presiden Barack Obama atau berapakah tanggal lahir Joko Widodo. Itu langsung tahu semuanya informasinya. Jadi udah dipeta-petain itu apa, tempat itu apa, semuanya udah dipetain. Terus ini referensinya aja. Kasih udah. Itu sekian dari saya tentang ontologi yang diterapin di ilmu komputer.